Salam, salam sadis, salam sideway panjang, salam weekend di hari Sabtu. Ketemu lagi dengan channel Sayur Bening dengan lihat market kripto yang masih boring. Ya, di situ-situ aja, ya kan. Ini saya buat video market cap di 1 triliun,124 billion, volume menurun drastis 24 billion. BTC dominance 46,3, BTC di 26.876, ETH di 1.812, BNB 308, XRP 46 sen, Cardano 36 sen. Altcoin agak drop ya. Walaupun dominance ini turun, banyak altcoin juga agak-agak drop gitu. Solana lagi koreksi kayaknya, molor. Jadi lemot dia. Ya. Polygon 86. Ya, market kripto kelihatan agak-agak boring dengan kondisi gini. Jadi kita lihat market semalam. Malam sempat volatile ya. Jerome Powell speak habis dia ini speak nggak lama, nah market mulai gerak gitu, ya kan. Sempat BTC disorong 27.200 ya, terus ditekan ke bawah lagi gitu. Akhirnya ya nutup kembali di 26.800 something gitu ya, hampir dengan kemarin samalah nutupnya ya. Cuma itu untung gua semalam emas agak dapat lumayan nutup gua loss ini. Wah, memang ini dia. Memang intinya kalau dia hawkish itu dia emas akan merah. Ternyata semalam Mbak Jerome Powell yang dia ngomong sebenarnya diulang-ulangi sama aja gitu, cuma sedikit tambahan. Mungkin di Juni ini mereka akan pause, lihat kondisi. Yang dia sampaikan lebih kelihatan kondisi negatif gitu. Makanya market emas langsung hijau balik, di mana Kamis kemarin di mana dia dropnya di 1977, balik lagi ke 1977 gitu ya. Dengan sentimen negatif dari si Jerome Powell, yang dimana dia bahas soal debt ceiling yang belum jelas arahnya, terus juga masalah perbankan, kredit. Kan saya udah pernah cerita berapa bulan lalu kalau mereka udah terjadi kredit bubble, cuma media mereka tutupi, mereka nggak mau ini. Itu udah ternyata kredit bubble. Banyak mereka udah nggak bisa pinjem duit gitu. Jangankan mau pinjem duit, kredit card mereka pakai udah nggak bisa bayar. Banyak yang mau kredit juga nggak bisa, nggak ada pinjaman. Kamu ada duit saja dibatasi kamu withdraw gitu. Ya, itu yang terjadi gitu perbankan di Amerika sekarang. Makanya banyak hal yang ini ya dia sampaikan kemungkinan di Juni ini akan pause. Tapi dalam pantauan mereka dengan data-data yang masih ini, ya dia targetnya tetap mau tekan ke 2% ya. Segala bullshit itulah ya yang nggak mungkin dia ini kan dengan kondisi saat ini. Cuma diulang-ulang itu aja, cuma karena agak negatif langsung emas yang ini ya. Nah kalau BTC nggak ngikut gitu, malah udah sorong ke atas malah dibuang balik ke bawah gitu. BTC agak ngikut market saham Nasdaq, S&P mereka merah dengan menguatnya dolar gitu ya. Nah dolar yang menguat balik. Nah seperti itulah saya pernah bilang sebelum-sebelumnya, banyak yang takut dedolarisasi ini itu, wah dolar jatuh, wah takut. Saya kan bilang tenang, ini lagi di mana, nanti dolar akan ini lagi. Karena kenapa? Itu semua permainan juga, media dibawa ditakut-takuti dengan dolar akan. Ya sekarang banyak yang jatuh tempo, justru dolar akan menguat lagi karena hutang-hutang yang jatuh tempo mereka butuh dolar untuk bayar pakai dolar.
Banyak yang coba nggak mau pakai dolar, kurang stok dolar. Sekarang lu harus bayar Bank Dunia, IMF, ya kan, atau transaksi ekspor impor yang dengan masih perjanjian dolar, lu harus bayar pakai dolar. Banyak yang kekurangan dolar, dolar naik gitu. Nah, satu lagi harus kita perhatikan karena tadi pagi nutup, karena untuk saham dolar kan sampai eh, Senin pagi tutup ya. Nah, sampai Jumat marketnya, Senin pagi tutup, weekend mereka udah nggak ada market. Istilah weekly-nya nutup dolar ini tadi di 103,21 itu menguat. Nah, di sini kita harus hati-hati dengan dolar tadi nutup di 103,21 itu eh, minggu depan Senin buka market dolar masih akan hijau, itu bisa aja paling nggak ke 104 lagi gitu ya, 104 something atau 105, paling nggak dia harus lewati 104 something dulu. Di situ tadi saya lihat bentar, yang berarti BTC masih ada tekanan gitu ya. Kalau BTC seperti minggu ke minggu ini ngikutin alur market gitu ya, ikut dolar, ikut stock market gitu, Nasdaq, S&P 500, bisa jadi Senin depan buka market BTC masih bisa merah kecuali anomali. Nah, itu yang kita harapkan ya kan. Nah, makanya kita juga nunggu gimana nutupnya weekly nanti BTC. Kita harap dia lawan arus, anomali lagi, nggak ngikut market gitu. Andai kata diikut, ya jelas BTC Senin depan masih akan merah kalau dolar menguat gitu ya. Nah, dolar menguat lagi, semalam emas dia udah naik gitu, mungkin emas juga bisa merah tipis lagi, mulai merah lagi Senin gitu ya. Karena semalam tanggapan dari itu negatif, rada hawkish, itu market kembali ke 1977. Bisa aja nanti Senin dengan dolar menguat, ya emas drop lagi, ya kan? Drop 10 dolar, 8 sampai 10 dolar gitu, 7 sampai 10, kira-kira gitulah ya. Masih mungkin Senin nanti. Kita lihat lah nanti nutupnya di mana. Yang jelas DXY dollar index nutup bagus di posisi 103 itu, dolar masih akan menguat mulai Senin depan gitu ya. Itu harus diperhatikan. Makanya tadi ada yang nanya kok sero atau wait and see, lihat dulu lah gimana nutupnya minggu ini ya, weekly-nya. Kita harap BTC mau lawan arus gitu ya. Andai kata dia lawan arus, ya mudah-mudahan. Lagian juga udah pengumuman Jerome udah ngomong, sedangkan sausnya masih ada event Bitcoin Miami kan. Tapi kali ini Bitcoin Miami nggak seramai tahun kemarin ya. Tahun kemarin masih ramai, apalagi 2021. Saya dengar kali ini BTC conference di Miami banyak kurang orang. Tapi ada baiknya mereka lebih suka gitu. Sebagian ada yang komen bahwasannya yang datang ini memang yang potensi-potensi, bukan hanya meramaikan, yang teriak-teriak, yang mabuk ini itu. Justru ini yang datang yang memang sudah kuat keuangan, udah ini kan, yang potensi juga bahas Bitcoin gitu dan kripto seputarnya. Jadi menurut mereka walaupun kali ini kuantitinya nggak banyak, tapi kualitinya lebih baik. Itu yang mereka katakan di Bitcoin Miami ya. Ya mudah-mudahan aja ada positif di situ yang bisa buat market BTC lawan arus, nggak ikut dolar. Itu yang kita harapkan. Tapi andai kata nggak ada gimana penggerakan, masih mereka rada sideways, mindsetnya sell on May and walk away, udah tanggal 20 juga, sausnya udah kelar, walaupun sell on May walk away, udah nggak ini sausnya. Jadi
Ya mudah-mudahan aja paus-paus BTC ini lagi, terutama Tether kan sekarang rada positif, dia serok BTC ya kan, ya bisa aja nanti positif Tether bilang dia serok lagi kayak dulu Dokon ya kan. Tapi ini Tether banyak yang awalnya perkirakan kayak nanti kejadian Terra Luna, enggak begitu. Dia serok BTC karena Tether bukan kayak Terra Luna algoritmik gitu juga, dia enggak. Tether udah kuat sekali ya, maka justru kita agak takut kalau Tether digoncang sama pemerintah kalau diapa-apain gitu. Karena Tether ini kukunya udah nancep tajam di market kripto ini ya. Jadi kalau sempet dia digoyang bahaya ngan market. Dia backup sebagai DPEG untuk dia punya USDT itu dia ada bond ya, pemerintah US. Dia juga ada backup dengan US dollar ya kan, dia ada backup emas ya kan, sekarang BTC lagi ya kan. Sebenarnya USDT kuat sekali gitu. Nah, kita harap di regulasi ini akhirnya mungkin pemerintah Amerika mungkin adopsi dua gitu, USDT sama USDC, kita harap di situ ya. Nah, andai kata dengan begitu Tether dia ada serok lagi nanti cuan kuartal ini kedua kan, di June dia serok lagi ya kan, misalnya itu mungkin ya agak positif lagi market. Ya itu yang kita harap gitu. Ya kita lihatlah nanti ke depannya gimana. Yang jelas hari ini weekend santai ya. Itu yang saya kasih tahu, agak market kondisi udah tahu, lihat di XY yang menguat, agak hati-hati kalau BTC ikut market Nasdaq S&P 500 ikut arus dolar ya, bisa aja masih agak ketekan downtrend. Lagian juga kalau lihat dia nutupnya daily-nya masih kurang bagus gitu, masih agak rawan dia ke bawah. Makanya saya bilang tunggu, hati-hati. Kita lihat juga nanti nutup weekly-nya kemana BTC ini. Mudah-mudahan rada anomali dia ke atas ya kan, tapi kalau sempet nutupnya di bawah juga ya hati-hati ya. Itu aja video di hari Sabtu ini, di weekend ini. Enjoy your weekend ya kan. Saya nonton kuda, cuaca juga hujan dari kemarin, ini mendung ya, nikmatin di rumah nonton TV sama buat kopi lah ya kan. Buat kalian yang di Indo, luangkan waktu buat keluarga, itu yang penting ya. Itu aja saya punya ini. Oh ya, kita congrats buat ini ya, pesepak bola U20 itu yang juara di SEA Games setelah 32 tahun. Bangga, proud atas karya mereka. Semoga mereka semakin semangat, semakin ini. Jangan jadi lalai, udah menang jadi ini ya, lalai. Justru harus lebih pacu semangat. Kita congrats lah buat timnas U22 Indonesia ya, menang di SEA Games walaupun ada sedikit konflik sama Thailand. Seharusnya Indonesia udah harus tunjukkan juga lebih profesional, olahraga bukan jontok-jontokan ya kan. Kita harus tunjukkan quality kita, moral kita, peradaban kita lebih di atas dari mereka. Itu aja doa kita. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.